Berbicara tentang rezeki, saya teringat cerita antara Imam Syafi'i bersama guru beliau yaitu Imam Malik, yang pada waktu itu berbeda pendapat tentang rezeki. Pendapat Imam Malik mengatakan bahwa rezeki itu datang tanpa usaha, cukup tawakal. Selanjutnya lakukan bagian yang menjadi tugasmu, dan selanjutnya Allah juga akan melakukan bagian yang lainnya. Nah, tawakal di sini kan artinya berserah diri, berpasrah diri kepada Allah, tetapi setelah melakukan ikhtiar. Nah, Imam Syafi'i pun menyampaikan pendapatnya, guru, andaikan burung tidak keluar dari sarangnya, bagaimana dia caranya mendapatkan rezekinya? Ini seperti itu. Nah, singkat cerita, suatu ketika Imam Syafi'i jalan-jalanlah, keluar dari rumahnya jalan-jalan, kemudian mendapati orang-orang yang sedang memanen kebun anggur. Singkat cerita, Imam Syafi'i ikut membantu, ikut bekerja di sana. Nah, setelah selesai membantu, ikut bekerja di situ, akhirnya beliau mendapatkan upah, diberilah oleh yang mempunyai kebun anggur itu. Imam Syafi'i diberikan beberapa ikat anggur. Nah, setelah mendapatkan beberapa ikat anggur karena hasil dari usahanya, karena bekerja membantu pada yang punya kebun tersebut, akhirnya beliau sowan kepada gurunya Imam Malik. Waktu itu Imam Malik sedang duduk bersantai. Kemudian sambil menyerahkan anggur itu diberikan kepada Imam Malik, Imam Syafi'i berkata, "Guru, andaikan saya tadi tidak keluar rumah, seandainya saya tadi tidak membantu bekerja untuk membantu yang punya perkebunan anggur ini panen, saya tidak akan mendapatkan anggur ini." Kemudian sambil mencicipi, memakan buah anggur itu, Imam Malik berkata, "Alhamdulillah Imam Syafi'i, saya seharian gak kemana-mana, saya di rumah aja, saya mengajar, jadi gak kemana-mana. Setelah saya duduk, dalam hati saya gini, ya Allah, panas-panas gini, enak kali ya makan anggur. Kamu datang Imam Syafi'i, terima kasih loh." Akhirnya Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i kan cerdas ya, paham dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian Imam Malik pun mengatakan, "Imam Syafi'i, ini loh yang aku sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa lakukan yang menjadi bagian dari tugas kita, selanjutnya Allah yang akan melanjutkan bagian yang lain." Gitu. Jadi pintu rezeki itu kan ada 10 ya. Pintu rezeki ada yang 10. Yang pertama karena usaha, memang diusahakan dengan bekerja. Tapi yang kedua, ada juga pintu rezeki itu dari sudah dijamin sama Allah. Sudah dijamin sama Allah, dia akan mendapatkan rezekinya. Ya, contohnya seperti burung-burung itu, bahkan makhluk hidup yang kecil pun sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Yang ketiga adalah dengan bersedekah. Orang yang kalau sedekah mungkin secara matematik berkurang hartanya, tetapi insya Allah rezeki itu sebetulnya tidak berkurang, tapi akan bertambah karena dia akan menjadi magnet rezeki. Yang keempat adalah dengan beristighfar. Orang yang beristighfar juga bisa mendatangkan rezeki, karena bisa jadi orang yang banyak dosanya itu akan terhalang rezekinya. Kemudian rezeki karena menikah. Ayo guys yang belum nikah, yang jombloan, jomblo hati, menikahlah. Karena dengan menikah insya Allah rezeki itu akan datang. Selanjutnya yang ke berapa? Yang ke-6, rezeki karena anak. Ketika punya anak, makanya banyak anak banyak rezeki dari wong Jawa ya. Anak akhir rezeki ini. Karena dengan adanya anak, maka rezeki itu akan bertambah. Yang tadinya rezeki itu cukup berdua, begitu anaknya 5, maka insya Allah rezeki itu akan dikirimkan Allah melalui jalur anak itu. Kemudian rezeki karena rasa bersyukur. Ingat, la syakartum la azidannakum wa la kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur akan ditambah nikmatnya. Kalau kita kufur, ingkar nikmat, maka Allah akan mencabut nikmat itu. Kemudian rezeki karena bersilaturahmi, karena silaturahmi itu kan melapangkan rezeki, memperpanjang umur gitu. Yang ke-9 karena bertawakal, berserah diri kepada Allah, ya tetap usaha. Jadi rezeki itu tidak diuber, tapi tetap usaha, rezeki yang akan menghampiri. Dan yang ke-10 rezeki datanya dengan cara kita meninggalkan kemaksiatan, kita meninggalkan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rezeki. Rezeki tidak usah dikejar, cukup kita cari, tapi tetap kita harus tahu waktu. Ketika adzan
berkumandang, ayo tinggalkan sejenak, kita sholat dulu. Rezeki kita tidak akan lari hanya gara-gara kita tinggal sholat. Sholat yang utama. Dan mari kita mencari rezeki dengan cara yang sudah digariskan oleh Allah. Usaha tetap, tawakal harus. Semoga kita senantiasa dilapangkan rezekinya untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Dan juga terutama untuk bisa beribadah ke Makkah dan Madinah. Allahumma amin.